Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang teks prosedur. Di video ini Ibu akan menganalisis teks prosedur yang berjudul cara efektif berhenti merokok. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Yang pastinya kalian harus membaca. Sudahkah dibaca? Semoga sudah ya. Nah, yang akan dianalisis adalah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Pertama, strukturnya dulu. Struktur terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, tujuan dari teks prosedur ini merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Bagaimana cara mencari tujuannya? Caranya ya dibaca dulu. Tujuan dari teks ini adalah agar lebih sehat keluarga, tidak merusak lingkungan, sampai menipisnya ozon bumi. Nah, ada ya di paragraf ketiga. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu yang pertama, konsultasi ke dokter. Kedua, bantu dengan olahraga. Ketiga, berhenti secara bertahap. Keempat, support dari lingkungan. Kelima, sibukkan diri Anda. Nah, itu yang dinamakan langkah-langkah. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang biasanya ada di paragraf terakhir. Kita lihat di paragraf terakhir. Nah, ini. Sebenarnya faktor penentu utama keberhasilan merokok adalah dari dalam diri sendiri. Tekad yang kuat dan kesadaran akan bahaya rokok terlebih dahulu harus Anda pahami untuk dapat lepas secara total dan dari kecanduan rokok. Nah, itu penegasan ulangnya. Jadi gampang kalau nyari penegasan ulang. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif itu dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Berarti, kalau mau analisis kata imperatif, kita harus cari kata-kata yang dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Nah, di sini ada di paragraf ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di paragraf ke-7 pada kalimat mintalah bantuan keluarga Anda untuk mengingatkan Anda. Yang mintalah ada partikel lah. Kata dasarnya adalah minta. Ya, kelihatan ya. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis berarti kata yang berhubungan dengan topik. Sedang membahas apa teks ini? Bahas merokok. Nah, kalimat teknis itu dengan arti lain kata-kata yang belum kamu tahu artinya atau kata-kata yang sulit. Misalnya ada di paragraf kedua, yaitu Parkinson, nikotin, terus TBC. Nah, bagaimana tahu artinya? Kita cari di KBBI. Cari nih. Parkinson. Nah, ini artinya. Parkinson adalah penyakit saraf kronis yang berkembang pada orang yang lanjut usia, ditandai dengan gemeteran dan melemahnya otot-otot yang halus. Terus ada lagi nikotin. Nikotin di sini zat racun yang terdapat dalam tembakau, digunakan dalam perobatan dan untuk insektisida. Nah, ini berarti kalimat teknis atau kata-kata teknis yang ada di teks prosedur.
Oke, kembali lagi ke teks. Yang berikutnya menggunakan konjungsi temporal, konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Nah, ini konjungsinya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu konjungsi temporal. Ada lagi selain itu? Ada. Nih, lalu. Lalu juga termasuk konjungsi. Terus ada kemudian. Ada kemudian nggak ya? Baca aja ya. Yang berikutnya adalah menggunakan pernyataan persuasif atau kalimat bujukan. Kayaknya di sini nggak ada kalimat bujukan. Yang kelima, memiliki verba material. Contoh verba material di teks ini adalah melakukan. Nih, ada di yang kelima. Melakukan. Terus ada menghabiskan dan mengonsumsi. Nah, ini mengonsumsi itu kalimat atau verba material. Yang terakhir adalah verba tingkah laku atau sikap. Contohnya kita lihat di sini. Niatkan. Nah, ini termasuk verba tingkah laku. Verba mental. Terus ada lagi apa lagi ya? Memperbaiki, ini juga termasuk verba tingkah laku. Oke, cukup. Itu analisis dari teks prosedur cara efektif berhenti merokok.